Kemudian peringkat yang kelima, nah, jadi 25 ini pasti sendirian karena peringkatnya langsung bulat. Nah, karena tidak ada 25 yang lain, jadi dia langsung mendapatkan peringkat 5. Nah, sama saja dengan 26 juga, pasti dia sendirian. Kemudian lanjut, nah 7,5. Di nomor 30 ini, di data yang bernilai 30 ini pasti memiliki teman sesama 30. Nah, kita lihat di sini, ya ini teman sesama 30-nya. Kita cari lagi, sepertinya hanya dua yang bernilai 30. Nah, karena ada dua, maka ini kan peringkat terakhir itu 6, maka kita akan menghitung 7, kemudian ditambah 8. Oh, sorry. Nah, 7 ditambah 8 kemudian dibagi dua karena terdapat dua data yang sama. Kemudian kita enter saja. Nah, kita dapat peringkat sebesar 7,5. Makanya si 30 yang ini dapatnya 7,5, si 70 yang ini juga dapat 7,5. Seperti itu sistemnya. Lanjut, eh, peringkat ke-8 sudah didapat. Nah, ini 31 pasti dia sendirian, makanya peringkatnya ke-9. 35 juga sendirian pasti karena peringkatnya langsung 10. Oke, yang 11. Nah, 37 juga sendirian. Makanya peringkatnya 11. Oke, yang 12. Nah, setelah 37 kan 38 nih harusnya. Tidak ada 38, 39 juga tidak ada. Langsung ke 40. Nah, 40, nilai 40 ini terdapat berapa? Saya hitung satu, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, ada 4 nilai yang bernilai 40. Nah, peringkat terakhir tadi terakhirnya itu di 11. Jadi ada 4. Kita hitung saja. Kemudian kita jumlahkan 11, kemudian ditambah 12, kemudian ditambah 13, kemudian ditambah 14. Nah, karena ada 4, jadi pasti akan mencapai peringkat ke-14. Makanya kemudian selanjutnya dibagi 4. Nah, seperti itu. Nah, diperolehlah nilai sebesar 12,5. Oh, sorry. Harusnya kita langsung 12. Salah. Salah peringkat. Karena peringkat 11 sudah dipakai, maka 12 langsung. Kemudian 13, kemudian 14, kemudian 15. Nah, kita peroleh sebesar 13,5. Nah, 13,5 ini yang akan dibagi ke semua 40 yang ada. Semua data yang bernilai 40. Nah, seperti itu. 13,5. Nah, 13,5 juga. Nah, setelah 40, eh, nilai selanjutnya itu 442 ya. Ini 42. Nah, ini 42 pasti nilainya sendirian. Ini terakhir kan peringkatnya ke-15 nih. Nah, eh, peringkat 16 karena 42 sendirian berarti dia yang mendapatkan tahta peringkat 16. 42 kemudian selanjutnya 43 dan 43 lanjut ke 44 dan ada juga 45. Nah, 45 peringkatnya 17 juga sendirian tahtanya Pangeran Mahkota sendirian langsung mendapatkan warisan peringkat 17. Sama 47 juga mendapatkan warisan 18. 55 mendapatkan warisan 19 dan 62 mendapatkan langsung 20. Nah, makanya ketika kita ingin menghitung kebenaran, mengecek kebenaran perhitungan kita, jumlah jumlah peringkat itu atau peringkat tertinggi itu harus sama dengan nilai jumlah data ini. Jadi terdapat nilainya itu sebesar 20, peringkat tertinggi itu 20, maka nilai keseluruhan jumlah keseluruhan data juga bernilai 20. Artinya perhitungan kita sudah benar. Nah, lanjut. Kita akan menghitung rank tanda, yaitu ada yang tandanya negatif, ada yang tandanya positif. Kebetulan dari selisih yang ada, semua tanda ini bertanda negatif. Sehingga semua data atau ranking itu akan berkumpul di kolom negatif. Seandainya ada yang positif, maka ada beberapa yang akan masuk ke kolom rank positif.
kita tinggal menghitung saja, kita tinggal menambahkan nilai minusnya di ranknya ya. Jadi si 13,5 ini tinggal ditambahkan minusnya. Rumusnya seperti ini. Sama dengan minus, kemudian kita klik aja. Tinggal di drag ke bawahnya. Semuanya bisa dapat seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menghitung nilai statistik Wilcoxonnya, kita jumlahkan semua ranking yang terkecil. Nah, karena ranking bertanda positif itu sama sekali tidak ada, maka yang akan kita gunakan itu ranking bertanda negatif. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan sum, oke, sum, tinggal dipilih saja di blok sampai di eh, data yang terakhir, tinggal enter. Nah, kita dapatnya nilai statistik Wilcoxonnya sebesar minus 210. Nah, nilai statistik yang harus kita gunakan itu harus bernilai mutlak. Makanya nilai statistiknya itu sebesar 210. Nilai mutlak itu akan membuat nilai menjadi positif, dari yang negatif menjadi positif. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai wettable untuk untuk membandingkan apakah kita akan menolak Hanol atau menerima Hanol. Ini wettable-nya dapat dari mana? Dapat dari tabel. Saya akan membuka tabelnya. Tabel Wilcoxon. Oke. Nah, oke. Jadi pada Wilcoxon ini kita akan melihat ini two-tailed significance level. Jadi yang digunakan itu adalah eh, dua uji hipotesis dua arah. Nah, kita lihat di perhitungannya. Nah, kita mencari nilai t-table. Kita kan peroleh nilai statistik W-nya 210 nih. Terus tak cari t-tablenya dengan taraf nyata alfa 0,05 dan uji yang digunakan itu adalah uji dua arah. N-nya sebesar 20. Nah, kita coba masuk lagi di tabel. Nah, 0,05 kita gunakan di N-nya 20. Nah, N-nya 20 ini kita peroleh nilai 5,52. Seperti itu mendapatkan nilai T-tabelnya. Oh, sorry, maksudnya nilai W-tabelnya. Nah, nilai W-tabel sebesar 52. Nah, kemudian kita membandingkan kriteria keputusannya seperti ini. Tolak H0 jika W hitung itu lebih besar dari W tabel atau W hitung itu lebih kecil dari minus W tabel. Kita sebenarnya kita dapat menggunakan juga nilai yang minus tadi ketika nilai W hitungnya minus, maka kita akan membandingkan dengan W tabel yang bernilai minus juga. Jadi kita tinggal minuskan si 52 ini. Kita bandingkan yang mana yang paling kecil. Otomatis minus 210 dong lebih kecil daripada minus 52. Kalau kita bermain di area minus. Tapi kalau karena kita bermain di area positif, si 210 ini harus lebih besar dari 52 untuk kita tolak H0. Nah, keputusannya adalah berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai W hitung sebesar 210 dan W tabel sebesar 52. Sehingga berdasarkan W hitung, maka nilai W hitung itu lebih besar daripada W tabel. Dengan keputusannya sebesar, keputusannya adalah kita menolak H0. Nah, maka kita simpulkan bahwa dengan taraf nyata 5%, kita mempunyai bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan nilai fisika sebelum remedi dan setelah remedi. Seperti itu penggunaan dari uji peringkat bertanda Wilcoxon. Nah, sepertinya uji dari peringkat bertanda Wilcoxon sudah selesai. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.